Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan kesempatan waktu kepada kita semua sehingga kita sama bisa hadir di Majlis Darul Mustafa semata mengharapkan keridhaan dari Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad. Kita lanjut hanya sekedar membadalkan daripada guru tetap yaitu Al-Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus. Beliau berhalangan untuk hadir. Alhamdulillah pagi hari ini saya juga bisa hadir. Insyaallah kehadiran kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Dakwah Utama karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ya, wa inda khala alaihim ani alil haq wa du'a ilallah syait minal adha minal jahilin bisabab dzalik kana alaihim ayasbiru wa yu'ridu wa yaqulu khaira. Qala Allah Ta'ala li Nabi alaihi salatu wassalam khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Wa qala ta'ala wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Faqad qasat al-anbiya wal mursalun min atba'ihim min a'immatil haqq wal huda min tawabil jahilin wal muridin min al-ada amrun 'azima fasabaru wa ihtasabu wa lam yajidhum dhalik illa hirsan ala irsyadihim wa hidayatihim ila sabilillah ta'ala wa nasihati fi dinillah wa atam mutahridum alaika mati amrillah wa tinabin nahi ila akhirih. Dijelaskan di dalam kitab ini orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai dai, yang menyatakan dirinya sebagai ulama, harus ada dua hal di dalam dirinya. Yang pertama sifat sabar dan sifat enggak mau pusing. Jadi sifat sabar sama sifat nggak mau pusing. Nggak mau pusing bagaimana? Orang jelekin dia, orang ngomongin dia, orang nggak mau pusing, biarin aja. Dan harus sabar, karena tidak ada kesabaran yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini yang dilakukan oleh ulama, habaib, ustadz, kiai, tidak ada melebihi atas kesabaran yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Tidak ada hinaan, cacian, makian, ejekan, ya. Tidak ada makian, cacian, ejekan, kesusahan yang dialami oleh umat manusia di atas muka bumi ini yang melebihi daripada kesusahan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ente gak pernah dengar kiai ulama lagi sholat disiramin kotoran, gak pernah gitu. Tapi itu Nabi pernah mendapatkan perlakuan itu ya. Apakah ada punggung yang lebih mulia lagi sujud daripada punggungnya Rasulullah? Punggung yang paling mulia ditaruh kotoran. Makanya Nabi itu kalau di apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, kalau bersangkutan dengan dirinya, ya aku anidam diidahkan nanti haki bersabda. Ya aku anidam diidahkan nanti haki bersabda. Kalau ente buat dosa sama aneh, kalau bahasa kita nih, kalau ente buat dosa sama aneh, ente hinaan, ente caci maki, ente apa kan
Anda maafin ente. Fa idza dhi'a haqqullah lam yakum ahadan. Dalam kitab Maulid Ibadah. Tapi kalau sudah dikutak-kutik, diganggu urusan syariat Allah, tidak ada satupun sahabat yang berani mengangkat kepalanya di hadapan Rasulullah. Ya, makanya terjadi dengan salah satu orang kafir, saya lupa namanya siapa, terkenal ya. Jadi waktu Nabi sedang duduk di halakoh mengajar begini, dia datang dari belakang, dari samping dia datang. Dari belakang dari samping, karena di depan sahabat semua. Begitu datang dia paranin Nabi depan sahabat ini, depan sahabat-sahabat terkemuka. Di situ ada sahabat yang terkaya, Sayyidina Abu Bakar. Ada sahabat yang terberani, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab. Ada sahabat yang memiliki sifat pemalu luar biasa, Sayyidina Utsman bin Affan. Dari saking malunya itu, tinggi waraknya dengan Allah, di mana beliau jalan kalau ada setan, setan itu minggir. Akhirnya udah, Rasulullah pada saat itu sedang pakai sorban begitu, ditarik sorbannya dengan orang kafir ini, kencong-kencongnya ditarik sorbannya, ya. Sampai Rasulullah teriak, sakit di sini nih, merah. Spontan sahabat pada saat itu bukan lagi angkat kepala, diri ngeluarin pedangnya langsung, spontan. Semua sahabat diri ngeluarin pedang, ingin mengudak orang ini. Lalu Rasulullah marah. Kata Rasulullah, aku tidak perintahkan kalian untuk mengangkat kepala kalian, apalagi kalian berdiri di hadapan kepada Rasulullah. Ini sempurna. Ada sahabat dulu. Apa kata orang kafir? Wahai Muhammad, kamu utang sama aku, kamu nggak bayar-bayar. Kamu nggak tepati janji utang kamu. Kata Rasulullah, bukankah aku janji dengan kamu 1 minggu, 7 hari? Ini baru 3 hari. Enggak, kamu punya utang. Ya betul, aku punya utang, kata Rasulullah. Makanya ngutangin orang sunnah, nagihnya wajib. Ente kalau ngasih, ada orang datang lu ente mau minjem duit, kalau uang seudahan buat ente pegal, jangan ente kasih dah. Gak bener-bener ini pegal gitu, yang mau pegal ya. Orang datang minjemnya deh, melas-melas, tolong anda. Mana kita kontrakan laku, ada duitannya balikin. Udah, kasih pinjam, ada duit dia nggak mau bayar. Orang ada yang begitu modelnya tuh, pengen ribut dulu, bayar utangnya pengen ribut dulu. Nah, makanya ngasih pinjam utang hukumnya sunnah, nagihnya hukumnya wajib. Enak banget itu yang utang. Akhirnya kata Rasulullah, ya utang, tapi belum jatuh tempo kesepakatan kita kan. Akhirnya udah, orang ini jalan. Udah cuma begitu kok dia jalan. Tarik sorbannya, caci maki Nabi, dia terus jalan. Sahabat mendidih. Kata Rasulullah, siapa yang ingin menyelesaikan utang aku? Udah jalan kan? Siapa yang menyelesaikan utang aku dengan orang ini? Semua sahabat saling berebut, aku ya Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, ya sudah, Sayyidina Abu Bakar, kamu yang selesaikan utang aku. Aku punya utang dengan dia 5 dirham. Ya, tolong kamu lebihkan jadi 7 dirham. Sama kamu bawa kurma 1 karung, gandum 1 karung, kasih hadiah untuk dia. Lebihnya, kurma 2 karung itu hadiah karena dia marah sama saya. Masya Allah. Terus dipesan sama Rasulullah, jangan kamu kasari dia ya, jangan kamu buat keras dengan dia, dan jangan kamu membawa pedang itu, jangan kamu kasar sama dia.
Berbuatlah kamu dengan dia, bicara kamu seperti kamu bicara dengan aku, kata Rasulullah. Dikejar sama Sayyidina Abu Bakar. Ini orang kafir ketakutan nih. Aku bakal dibunuh nih. Sayyidina Abu Bakar udah berhenti, ditegur baik-baik, ketakutan. Tegur baik-baik, lembut. Aku ditugaskan oleh Rasulullah untuk menemui kamu. Dan aku ditugaskan oleh Rasulullah untuk bicara dengan kamu, saking gak kuatnya nih Sayyidina Abu Bakar. Aku ditugaskan sama Rasulullah untuk bicara sama kamu, pesannya sama seperti aku bicara dengan Rasulullah. Ini pesan Rasulullah. Maksudnya ini maunya Rasulullah, bukan maunya nih. Ini utang 5 dinar dan ini dilebihkan oleh Rasulullah 2 dinar hadiah. Dan ini ada 2 karung kurma sama gandum hadiah dari Rasulullah atas kemarahan kamu. Udah, Sayyidina Abu Bakar pulang. Ini orang kafir, dia nangis, Pak. Dia nangis. Coba kita lihat, sesuatu yang tersembunyi, yang satu sahabat tidak ada yang tahu, tapi Rasulullah tahu. Nah, akhirnya ini orang kafir nangis. Dia balik lagi ke rumah Rasulullah. Dia balik lagi ke rumah Rasulullah. Dia bawa itu kurma sama gandum. Dia gotong kurma sama gandum. Dia menemui Rasulullah lewat depan. Kalau tadi lewat samping, lewat depan, lewat tengah-tengah sahabat. Sahabat khawatir sama Rasulullah. Ini dia mau apain aja Rasulullah? Membogah ini sahabat. Ini mau ngapain lagi? Utang udah dilebihin, udah dikasih kurma sekarung, gandum sekarung, masih mau kemari? Wah, nekat nih. Kalau ada Rasulullah, kemudian palangnya bisa sama badannya ini. Akhirnya udah. Begitu sampai kata Rasulullah, jangan ada di antara kalian yang bergerak, kasih dia jalan untuk menuju aku. Sahabat buka jalan di tengah. Ibaratnya kayak kiai mau hadir maulid, jangan akan diri, kasih jalan aja. Kasih jalan. Jalan ini. Sampai di hadapan Rasulullah, dia taruh kurmanya, dia menangis, dia cium kakinya Rasulullah. Nah, hikmahnya, dia menangis, dicium kakinya Rasulullah. Ini selesai, dia katakan dullani ala Islam wa arifni anil muslim. Ya Rasulullah, ajarkan aku untuk aku masuk Islam, dan bimbinglah aku untuk aku mengikuti agama-agamamu. Langsung disyahadatkan oleh Rasulullah depan sahabat. Sahabat tergeleng-geleng. Udah selesai, ya. Kata Rasulullah, silakan kamu bicara. Silakan kamu ngomong depan sahabat. Dia diri. Dia ngomong apa? Singkatnya dia bilang, ya demi Allah, tidak ada manusia yang paling aku benci di atas muka bumi melainkan Rasulullah SAW. Tapi sekarang tidak ada manusia yang paling aku cintai di atas muka bumi melebihi daripada aku mencintai Rasulullah SAW. Kebalikannya, dulu benci, sekarang cinta. Demi Allah, tidak ada sahabat yang paling aku benci di atas muka bumi kecuali sahabat Muhammad SAW. Tapi sekarang tidak ada sahabat yang paling aku cintai melebihi daripada sahabat Muhammad SAW. Dulu benci setengah mati sama sahabat, sekarang dia paling cinta dengan sahabat Nabi Muhammad. Terus dia bilang, kenapa aku harus masuk Islam? Dia bilang, aku sudah melihat semua kesabarannya Rasulullah. Aku sudah lihat karimnya Rasulullah. Tapi satu yang aku belum lihat. Apa? Jiwa pemaafnya Rasulullah.
pemaafnya Rasulullah. Makanya tadi saya katakan, ya, idza du'i'a haqqullah lam yakun mahadan. Jiwa pemaafnya Rasulullah aku belum lihat. Nah sekarang aku sudah lihat semua. Bagaimana Rasulullah memaafkan saya. Oleh karena itu setelah saya saksikan dengan mata kepala saya, apa yang ada, yang aku dengar semuanya ada di dalam perbincangan Rasulullah, maka tidak ada alasan untuk aku untuk memeluk daripada ajaran Islam. Makanya dia masuk Islam. Coba kita lihat. Sampai ada hadis yang sangat populer. Ini berkatnya orang ini, berkatnya orang yang Masya Allah. Akhirnya dia bilang apa? Yusyaruna suma'amanah. Kalian akan dibangkit di hari kiamat bersama orang yang kalian cintai. Kalau kalian cinta dengan anak cucu Rasulullah, dibangkit di hari kiamat bersama dengan Rasulullah dan anak cucu Rasulullah. Tapi kalau kalian cinta dengan pemain sinetron, kalian cinta dengan pemain olahragawan, kayak sekarang bola lagi menggema. Saya tergoda juga, Beb. Saya sama bola dunia tergoda juga, jujur aja. Kan di rumah nggak ada TV. Saya di rumahnya nggak punya TV. Ada TV, cuman TV yang pakai WiFi itu. TV lihat Mekah, lihat apa. Cuman lihat bola nggak bisa, nggak ada salurannya. Kadang-kadang nafsu pengen juga lihat ntar perempat final, dan akhirnya malas lah. Ntar lihat deh finalnya, malas lah. Setan godain mulu, nggak tahu saya bisa nggak menang sama setan. Jadi orang sekarang Masya Allah sama bola, ya. Nah ini kalau tontonan, dijadikan tontonan aja. Jangan yang dijadikan tuntunan. Kok tontonan yang dijadikan tuntunan hidup ente? Tonton hilang. Ya, ini kok kemana-mana diingat. Ya, ntar nanti dibangkit dari kiamat, mau dibangkit sama Messi ente, sama Ronaldo mau dibangkit dari kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada hikmahnya, Beb. Hikmahnya apa? Yang masuk Islam ribuan tadi. Alhamdulillah. Bagian daripada dakwah. Karena cara untuk kita mengajak orang baik, cara kita berdakwah, sebagaimana banyak pori-pori di dalam tubuh umat manusia. Ente bisa hitung pori-pori ente di tubuh ente. Jangan lagi di tubuh, di ujung telunjuk ente nggak bisa hitung berapa banyak pori-pori itu yang ada. Sebanyak itulah cara kita berdakwah kepada Allah, dan sebanyak itu juga cara setan merusak kita. Tapi satu, kemauan. Kalau kita punya kemauan, kita bisa. Tapi kalau nggak ada kemauan, nggak akan bisa. Coba Habib Syah kemauannya tinggi itu. Majelisnya di atas laut dia bisa. Majelisnya di atas air Habib Syah. Iya. Kayaknya ngambang insya Allah. Amin. Insya Allah di dunia di atas sekali, di akhirat tetap di atas telaga surga ya Habib. Kalau ngaji di tempat Habib Syah maunya tidur, mata merem aja. Kemudian dikatakan di sini, ya, minal adza minal jahilin, bisa atau bidalik. Tuh, kita kalau mau jadi mendefinisikan diri kita sebagai ustadz ulama, jangan gede ambek. Ustadz ulama kiai gede ambek, kalah bandot. Ada apa ustadz kiai ulama gede ambek? Jangan jadi ustadz, jangan jadi ulama. Ya, nah di sini dikatakan minal adza minal jahili, sabar dengan ejekan hinaan orang-orang jahil yang nggak ngerti. Nah sekarang kalau orang ngerti kita, nggak mungkin dia ejek kita, karena dia nggak ngerti. Kalau dia ngerti nggak mungkin. Udah dah, ulama sekarang mah nggak ada apa-apanya. Kiai sekarang, habaib sekarang perjuangannya nggak ada apa-apanya.
Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau sebutkan di kitab Syamsul Dawahir kalau tidak salah. Kata beliau itu apa? Itu para wali songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa di Indonesia. Ya, kenapa Islam bisa sampai sekarang? Ya, satu, keikhlasannya cukup tinggi, sabarnya, ikhlasnya itu cukup tinggi. Sampai para wali songo itu ucapan terima kasih aja dari orang yang dia sertai, dia gak mengharap. Jadi kalau bisa ngajarin orang pakai wayang, kalimat la ilaha illallah, syahadat, dia ngarepin ucapan terima kasih aja, enggak ngarepin. Apalagi amplop. Kalau orang sekarang kan banyak ulama yang tawadhu. Nah kalau hadir nih, wah udah malas dah hadir situ, kagak ada amplop, udah jangan hadir. Ini fakta, realita yang ada loh. Ya, apalagi nggak dikasih bingkisan, nggak ada parcel, nggak usah dah. Itu. Karena alim ayas biru. Kalau kita ulama mendapatkan itu semua, kuncinya pertama sabar. Wa yuridu. Maka nggak usah dia pedulikan itu. Hinaan itu nggak usah dia pedulikan. Yaquluna khairan, ngomong yang baik sama orang. Ya, kalau Allah Ta'ala Allah sebutkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin." Khitab langsung. Pembicaraan Allah kepada kita punya Nabi Muhammad. Perintah Allah kepada kita punya Nabi Muhammad. Khudhil afwa, ambillah sikap pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, kerjakanlah perbuatan yang munkar. Perintahkan untuk orang itu meninggalkan perbuatan yang munkar. Wa'rid 'anil jahilin, enggak usah peduli dengan omongan orang-orang bodoh. Jadi kita lihat bagaimana ulama yang tegas, istiqomah, yang ada mungkin hanya Habib Rizik kita bisa lihat. Siapa selain Habib Rizik? Belum bisa kita lihat menemukan sosok seorang seperti Habib Rizik, belum ada saya rasa. Apa yang belum didapat oleh Habib Rizik? Saya rasa luar biasa dia. Ditembak mobilnya sudah. Kurang apa ya Pak? Ya, itu yang begitu, ulama yang begitu itu ikut ya. Ya. Jangan ulama yang senangnya enak-enakan doang. Repot. Kemudian dikatakan oleh Allah wa ibadur rahman, orang-orang yang hamba-hamba rahman, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala itu kalau berjalan di atas muka bumi itu tenang. Jadi kalau berjalan di atas muka bumi itu tenang. Ya, dia ada apapun masalah yang dihadapi dia tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau orang-orang jahil ngomongin dia cuma salam. Ya, ibaratnya melambaikan tangan doang. Nggak mau dia balas. Karena kita ngeladenin orang bodoh jadi bodoh. Kata Sayyidina Ali, demi Allah, aku lebih baik menghadapi orang pintar 1000 orang daripada menghadapi orang bodoh 1. Kenapa kok Sayyidina Ali bilang begitu? Iya. Kalau 1000 orang, kata Sayyidina Ali, dia datang nanya sama aku 1000 orang, nanya aku jawab selesai, beres. Tapi kalau orang bodoh nanya, dijawab nggak sesuai kemauan dia, tak beres-beres, dia nggak mau terima. Orang bodoh. Jadi itu, ya. Bagaimana sebenarnya Nabi al-Mursalun Nabi yang al-Hakul Huda, watawal jahilun muridin min azam azimah. Karena hati para anbiya itu, hati para rasul dan pengikut yang hak daripada umat Nabi Muhammad SAW, ya, itu selalu ada tawaif, golongan, sekelompok orang yang menghinanya, yang mencacinya, itu selalu ada itu. Selalu, setiap zaman itu ada. Setiap zaman pasti ada sekelompok orang yang kerjanya menghina, mencaci, memaki. Itu setiap zaman gak terlepas dari itu. Penyebar hoak, buzzer-buzzer,
Itu selalu ada.